Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Nah oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Wigih ya, dari mana ini? Kecamatan Sutojayan, Kelurahan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Oke, langsung aja kita bongkar kira-kira apa ini si paketnya. Oke, jadi ini dia isi paketnya ya. Ini bagus banget paketnya ya. Packing dari power supply nih. Tapi nggak sesuai dengan merek ya. Yang ini mereknya Platimax. Oke. Ini untuk spesifikasinya, ini mereknya Enermax. Apa yang Platimax ini ya. Oke, dengan tipe ini EPF 600 AWT. Oke, baik, jadi ini power supply PC ya, bagus ini. Sekilas saya lihat isinya tuh hampir sama seperti merek EVGA ya. Oke, kita coba nyalakan aja kira-kira bagaimana ini kondisi power supply-nya. Oke, akan saya siapkan dulu. Nah baik kawan, jadi ini sudah saya siapkan ya untuk alat tes saya, dan ini ada bolam safety. Baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk tegangan standby ini ada ya, kita coba switch. Oke, sepertinya ini sudah ada tanda-tanda kehidupan ya. Jadi untuk tegangan standby dia sudah ada, dan untuk PFC dia sudah akan mulai bekerja dengan ditandai bolam safety-nya ini berkedip ya. Itu sudah menandakan bahwa PFC-nya akan bekerja. Oke, ini bolam safety-nya saya bypass. Kita coba nyalakan kembali. Oke, kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tapi ketika ini kita switch, ini nggak nyala sama sekali ya. Oke, jadi untuk tegangan yang 3,3 volt ini nggak ada sama sekali, sedangkan untuk yang 5 volt ini mulai akan naik ya dikit ya. Oke, langsung aja kita bongkar kira-kira apa penyebab kerusakan dari power supply ini. Oke, akan saya bongkar dulu power supply-nya. Nah baik kawan, jadi ini setelah saya coba lakukan penyuntikan tegangan ya. Jadi ini untuk output tegangannya itu saya suntik output utama tegangan 12 voltnya, karena power supply semacam ini itu kan tegangan utama itu ada di 12 volt, sedangkan untuk 3,3 dan 5 voltnya dia itu dikonvert dari 12 volt diturunkan ke 3,3 dan 5 volt. Nah baik, jadi ini untuk tegangannya. Oke, kita coba tes. Oke, ini untuk tegangan input itu 12 volt ya, dan ini untuk tegangan 3,3. Nah untuk tegangan 3,3 nya nih agak naik ya, agak melonjak.
dan dia itu tidak stabil. Oh enggak sih, stabil ini akhirnya. Oke, dan untuk yang 5 volt, nah ini tegangannya drop ini. Itu hanya terbaca 3, sekian volt. Nah, ini yang jadi masalah. Oh, ini kok mana? Ini tegangan apa ini ya? Ini 5,3 volt. Tapi kok ketika kita tes ngaruh ke relay ya? Padahal ini hanya kita tes. Oke, mungkin ini tegangan standby ya untuk yang ini. Oke, jadi ya bukan tegangan standby juga ya, tulisannya itu 5 volt standby itu ini, sedangkan ini 5V3 tulisannya. Nah ini dia dipegang gini aja, ini dia dipegang gini aja ngaruh ke relay. Entah, jadi ini akan saya pelajarin dulu ya, kenapa kok dia tuh ngaruh ke relay gitu loh, kabel yang ini hubungannya itu kemana gitu, akan saya pelajarin dulu ya. Oke, jadi intinya ini ada masalah di tegangan 5 voltnya ini, sehingga tegangan 5 voltnya itu drop. Oke, baik, jadi akan saya cari penyebabnya, baru nanti kita lanjut kembali videonya setelah ketemu penyebabnya. Nah, ini malah hilang sudah ini untuk 5 voltnya ya. Oke, beneran hilang. Baik, jadi akan saya pelajarin dulu ini untuk modul konverternya ini, baru nanti setelah ketemu penyebabnya kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini untuk power supply-nya ya. Oke, jadi di sini yang tadi ada tegangan 12 volt S, 5 volt S, 3,3 volt S, dan ada ground S. Ternyata S-nya itu sensor ya. Setelah saya baca jalurnya, ternyata dia jadi satu dengan pin 12 volt. Jadi kalau yang 12 volt S dia jadi satu dengan pin 12 volt di pin 24 pinnya ini. Nah, jadi ini saya pasangi jumper semua, jadi seakan-akan ini mancep ke mainboard sehingga terbaca bahwa ada tegangan feedback, ada arus feedback untuk 12 volt, 5 volt, 3,3 dan groundnya. Oke, jadi ini sudah bekerja ya, tapi ini tetap nggak keluar tegangan nih. Kalaupun ini kita switch, nah itu tegangannya nggak ada. Nah, itu yang 12 volt itu hanya keluar kecil lah, itu cuma 2 volt itu. Nah, baik, jadi ini setelah saya telusurin, kalaupun dia itu reset gara-gara 5 voltnya hilang, itu biasanya masih ada tegangan yang keluar 12 voltnya gitu, lalu hilang. Nah, ini karena nggak ada sama sekali, jadi saya telusurin untuk bagian VCC IC PWM nya itu di pin ini ya, di pin 15. Nah, ini kita coba switch ya. Nah, itu anehnya ini kok di pin VCC ini ada tegangan lalu hilang. Ntar saya perjelas dulu. Nah, ini saya coba switch ya.
Oke, nih. Nah, itu ada tegangan 5 volt lalu hilang. Nah, itu. Nah, jadi ini ada pertanyaan ya, kenapa kok dia itu sempat switch tegangan untuk supply PWM lalu PWM-nya cut off gitu, langsung hilang. Nah, harusnya ketika dia start, relay juga start gitu. Ini enggak ada sama sekali. Baik, jadi akan saya pelajarin dulu kenapa kok supply VCC PWM-nya itu dia terputus, tercut gitu loh. Apakah dari sistem proteksi atau dari sisi mananya? Oke, jadi akan saya pelajarin dulu untuk sirkuitnya dan sistemnya. Baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke, jadi ini setelah saya tadi pasang ya untuk jalur feedbacknya, ini ternyata power supply-nya itu berjalan normal ya untuk modul konverternya. Oke, itu untuk tegangan 3,3 voltnya, dan untuk tegangan 5 voltnya itu juga sudah keluar normal. Baik, jadi tidak ada masalah di bagian step down konverternya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa masalah utamanya itu ada di bagian sirkuit PWM-nya ini. IC PWM-nya ini menggunakan seri CM6901. Oke. Lumayan seri yang sangat jarang ditemukan ya. Baik, jadi akan saya coba telusurin untuk rangkaian PWM-nya ini, kenapa kok dia tidak mau bekerja. Baru nanti setelah ketemu penyebabnya kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya teliti ya. Oke, ternyata pada saat standby ya, belum nyala sama sekali, itu tegangan VCC untuk IC ini tuh drop banget guys, sampai 4, sekian volt gitu. Nah, ini setelah saya urut untuk jalur VCC nya. Oke, jadi ini menuju ke dua input tegangan. Oke, jadi input tegangan yang pertama itu dari tegangan 5 volt yang melalui dioda ini, dan yang satunya ini dari 12 volt yang melalui dioda ini. Nah, setelah saya urutkan itu seperti itu ya. Dan ternyata ini ada dioda yang short yang dari arah 12 voltnya. Nah, jadi bisa jadi ketika ini disuplai menggunakan supply standby yang 5 volt untuk supply IC PWM nya ini. Nah, sebagian tegangannya itu masuk ke rangkaian yang 12 volt karena ini diodanya short. Nah, seharusnya kan arahnya dioda ini ketika ada tegangan dari input maka bisa diteruskan ke IC. Sedangkan kalau ada tegangan di bagian IC atau di bagian output diodanya, nah tegangan itu nggak boleh balik ke sini, balik ke arah input 12 voltnya. Nah, kemungkinan IC ini yang jadi penyebabnya. Oke. Tapi ini hanya spekulasi ya. Jadi ini akan saya buka dulu untuk IC-nya. Akan saya buktikan bahwa memang IC-nya yang rusak atau mungkin ada part yang lain yang rusak gitu ya. Oke, akan saya bongkar dulu ini untuk IC-nya, karena ini akan saya angkat dulu untuk diodanya ya. Karena ini IC-nya ini susah banget, ini saya cari datasetnya itu juga susah. Tulisannya ya kecil, sulit banget tadi untuk ngedeteksi seri dari nomor IC ini. Oke, akan saya buka dulu ini diodanya, apakah memang diodanya rusak atau ada perangkat yang lain yang rusak. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini kelanjutan dari power supply-nya. Oke, jadi untuk dioda yang di sini tadi terindikasi short, ini saya ganti dioda biasa ya, dioda yang ada kakinya, dioda throttle, dioda THT ya, THT komponen. Dan setelah saya ganti tadi itu ya, power supply tetap nggak mau nyala. Akhirnya saya
coba pancing ya, saya coba switch beberapa kali dan itu mau nyala. Dan ternyata setelah saya telusurin, itu tegangan yang dimasukkan ke IC PWM itu lambat masuknya gitu. Jadi ketika dari sini diperintah switch, tegangan naik langsung turun gitu. Seakan-akan PWM itu mengalami overcurrent gitu. Seakan-akan IC PWM-nya bebannya berlebih gitu. Nah, jadi setelah saya telusurin, saya coba ganti elko-nya, ternyata masalahnya tuh ada di elko ini. Jadi elko-nya ini mungkin ISR-nya tuh sudah naik ya. Jadi bebannya itu jadi berat. Nah, jadi ini saya kasih kapasitor aja, kasih kapasitor 470 nano. Oke, baik, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, ini sudah saya nyalakan ya untuk power supply-nya. Ini, oke, kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok enggak mau lagi? Nah, ternyata masalahnya tetap guys. Masalahnya tetap dia susah untuk startnya ya. Jadi perlu beberapa kali switch baru power supply mau nyala. Dan kalau sudah pernah nyala seperti ini satu kali switch ini sudah mau nyala. Nah, ini nih yang agak ribet cara nyari kerusakannya, karena kerusakannya nggak pasti. Kalau wis bener-bener mati gitu justru mudah cari penyebabnya. Oke, jadi ini perlu kita pelajarin dulu kenapa kok pada saat awal itu susah mau start ya. Kerusakan seperti ini nih biasanya ya gara-gara kapasitor. Cuma kapasitor yang mana, karena sangat banyak ini kapasitornya. Oke, ini kalau sudah pernah nyala, ini mau dimatikan, dinyalakan, ini enak, ini langsung kontak dia. Tapi kalau untuk ngawalin itu yang susah gitu. Oke, jadi akan saya cari dulu untuk penyebab kerusakannya ini, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke kawan, karena tadi setelah kita teliti itu ternyata ada dua buah transistor yang panas. Karena panas entah karena apa, fungsi dari transistor itu untuk driver trafo ini ya. Nah, untuk driver trafo GDT nya. Nah, tapi setelah saya cek, ini trafo GDT nya tuh aman. Jadi kedua trafo ini itu signalnya bagus sama guys. Nah, selain untuk ngedrive trafo, transistor ini juga berfungsi untuk mendrive MOSFET. Nah, ini MOSFET-nya kan ada di sini. Karena power supply ini menggunakan sistem synchronous rectifier, jadi dia penyearahnya itu menggunakan MOSFET ya. Nah, ini di masing-masing gate MOSFET-nya itu aman.
Lah entah karena apa ini kok nggak beres ya, entah kenapa kok dia itu transistornya panas. Untuk kita cek ripple-nya ini juga bagus ya, ini jadi 12 voltnya ini aman ya, mulus, nggak ada ripple. Oke, ini perlu kita teliti dulu karena di bagian driver GDT ini aja yang ngalamin panas trafonya. Nah ini untuk rangkaian arusnya ya, untuk sensing arus. Nah ini arusnya ya bagus, arusnya ya sinus karena ini power supply menggunakan sistem apa ya, resonan. Jadi dia itu arusnya itu bisa kecil banget guys. Jadi ini oke, baik, jadi akan saya pelajarin dulu kira-kira apa penyebabnya kok power supply ini kalau di awal itu susah banget untuk startnya, tapi ketika pernah start dia untuk start berikutnya itu mudah gitu loh. Oke, jadi ini lumayan rumit ya, akan saya pelajarin dulu, baru nanti setelah ketemu penyebabnya kita bahas kembali. Kalau misalnya ini kerusakan dari salah satu MOSFET switching, sepertinya nggak mungkin ya, karena ini menggunakan sistem half bridge. Jadi kalau misalkan salah satu switch dia itu nggak bekerja, maka power supply-nya nggak akan bekerja juga gitu. Ini ketika nyala normal akan saya coba tes beban ya. Oke, ini tegangannya, dan ini akan saya coba beban untuk 12 voltnya, karena 12 volt merupakan output utama ya dari power supply ini. Ini sangat aman guys, di beban 1 ohm ini aman sekali, tidak ada drop voltage ataupun dia protect. Jadi kalau performa power supply ini tetap maksimal gitu, meskipun dia untuk startnya itu susah. Jadi akan saya cari dulu penyebabnya, nanti kalau sudah ketemu kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah baik kawan, jadi untuk power supply ini itu susah ya untuk pengerjaannya. Oke, jadi untuk sistem PWM dia itu mau bekerja normal. Jadi kalau saya bypass di sini untuk sistem feedback dan sistem kontrolnya, itu power supply mau nyala normal ya. Tapi kalau misalkan kita bypass, itu power goodnya itu nggak nyala, power goodnya itu nggak keluar gitu. Jadi kalau power goodnya nggak nyala, maka akan teridentifikasi oleh mainboard PC-nya bahwa power supply-nya tidak ready gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kerusakan power supply ini sebetulnya tuh ada di IC-nya ini. Oke. Dan saya cari IC-nya tuh susah banget guys. Itu yang jual itu hanya ada di AliExpress itu. Dan untuk saat ini untuk impor dari AliExpress itu susah ya, dan kena biaya pajak meskipun nominalnya kecil gitu. Oke, jadi ini nanti akan saya konsultasikan dulu ke nanti pada Om Wigi, kira-kira ini bagaimana, apakah di cancel atau tetap mau dicarikan dulu untuk IC kontrolnya. Karena untuk sistem PWM itu bekerja sudah bagus, bahkan pada saat sempat mau nyala itu ya, itu saya beban itu aman semua, tidak ada yang drop. Artinya untuk sistem switching dan PFC ini bekerja dengan baik. Cuma yang bermasalah tuh hanya di bagian sistem kontrolnya aja. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini.
Semoga untuk video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.